Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam makan siang saatnya warga Kota Pekanbaru. Pekanbaru bertuah di ibu kota Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Anda, encik, tuan dan puan di mana saja berada. Oke, dari hadapan kita bersama saat ini menemani Anda di beragam aktivitas, sebuah informasi menarik yang akan menggugah selera dan juga akan memanjakan lidah Anda. Nah, untuk warga Kota Pekanbaru kayaknya nggak afdol kalau Anda nggak atau belum datang langsung mencoba cita rasa khas dari selera yang bisa Anda dapatkan dari Nasi Kapau Vina. Saat ini kami tim berada di Nasi Kapau Vina dan di hadapan kami sudah banyak ragam menu-menu dan ini jam-jam rawan ya, jam-jam yang menunya sudah mulai kritis. Artinya kritis sudah mulai habis, tinggal tersisa saja. Nah, untungnya tadi tim sudah kebagian terlebih dahulu ya. Oke, nanti ada Dr. Jobriman, kita sapa dulu. Dadah, halo. Dan ini adalah ownernya. Tara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, udah abang atau harus manggil apa nih? Boleh bebas abang, boleh, udah boleh. Oke, Bang Abram. Iya. Betul ya Bang ya? Betul sekali. Oke, Nasi Kapau Vina. Boleh kita tahu dulu sejarahnya karena ini 2023, dulu 2022 kami sudah expose. Tentunya ini kita ingin mengenalkan kembali di sepanjang 2022 dulu kita flashback atau juga kita ingin mengenal sejarah berdirinya Nasi Kapau Vina yang kita lihat tadi pengunjungnya luar biasa exciting sekali. Alhamdulillah. Assalamualaikum, selamat siang Dr. Jobriman, selamat siang para pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya di Pekanbaru Kota Butan. Pertama mengucapkan rasa terima kasih kepada Diskominfo, RRI, terutama Dr. Jobriman beserta tim yang sudah hadir di Nasi Kapau Vina. Di mana ini sesuai dengan informasi yang kami terima, ini sudah expose yang kedua dari Diskominfo Provinsi Riau yang diwakili Bapak Tri beserta tim. Dulu memang pernah di awal kami buka dulu, tim dari Diskominfo juga sudah turun sesuai dengan niat kami bahwa kami membuka usaha ini pertama ingin berkarya dan tidak ingin menikmati purna bakti hanya dengan duduk-duduk. Jadi purna bakti bukan harus berhenti berkarya, tidak. Ya, alhamdulillah saya untuk Nasi Kapau Vina kita sudah berjalan 1,5 tahun sampai detik ini ya, seperti yang Bapak lihat tadi bahwa untuk makan siang kita alhamdulillah menu yang tersedia pun yang saat ini hanya sisa-sisa lagi. Habis alhamdulillah. Sold out. Bukan, artinya ini bukan sisa tapi ini menu baru yang tertinggal ya. Bukan sisa semalam ya. Jangan salah menilai buat Anda sahabat informasi, ini adalah menu yang fresh dibuat hari ini dan ini mungkin ada beberapa pengunjung lagi bahkan ludes begitu ya. Iya, alhamdulillah. Lanjut Bang Abram, lanjut ceritanya. Jadi bagi saya pribadi menggugah dalam arti kata menghimbau kepada rekan-rekan yang mau purna bakti ataupun yang sudah purna bakti, jangan istilahnya loyo di dalam menghadapi kenyataan. Tetaplah berkarya. Kita bekerja tadi itu bukan hanya sebagai pegawai kita. Dengan cara seperti ini juga kita akan lebih sehat. Pertama sehat dalam arti berpikir, berpositif thinking. Ya insya Allah di situ rezeki bakal ada. Nah, yang penting mau berkarya tulus dan ikhlas, insya Allah rezeki dari Allah pasti akan ada. Oke, sebuah niat yang tulus ya, artinya ini juga berkontribusi untuk memperkenalkan Kota Pekanbaru. Ini memajukan sektor pariwisata dan kebudayaan. Dan ini bentuk partisipasi masyarakat sambil berbisnis, sambil membuat orang suka dengan cinta dengan Pekanbaru seperti itu. Pasti didukung oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Pekanbaru tentunya. Ini Pak Abram, kami juga ingin mendengar ini ya, tentunya lebih jauh tentang Nasi Kapau Vina ini di era mulai memberikan layanan pertama, kemudian bagaimana perkembangan dan perjuangan, karena kita rasa pasti ada perjuangan ini, tidak langsung sebesar ini, tidak langsung banyak pelanggan yang sebanyak tahun ini, tentunya ada proses yang dilewati. Boleh cerita ini bagaimana perjuangan dan menu apa saja di awal-awal ini Nasi Kapau dibuka?
Ya, pertama-tama di dalam setiap usaha pasti ada pasang surut ya. Tapi pada prinsipnya jangan kita pernah berpikir bahwa yang kita usahakan itu apa saja, apalagi kuliner. Apapun usaha yang kita kerjakan, jangan membayangkan indahnya dulu. Jangan dibayangkan indahnya dulu. Karena begini, kita biasa terlena melihat orang sukses, ya. Itu tidak boleh. Jadi berpikirlah bahwa yang kita perjuangkan ini adalah sesuatu yang dalam arti kata kita kerjakan dengan ikhlas, dengan sabar, dan butuh perjuangan. Asal dikerjakan dengan hati, apapun yang dikerjakan dengan hati, insya Allah rezeki itu dari Allah pasti ada. Dan alhamdulillah untuk khusus kita di Nasi Kapau Vina, karena ada satu tren yang saya ciptakan di sini. Pertama, tempat makan lama. Terus yang kedua, di sini tempat bersilaturahmi. Ketiga, tempat bersenda gurau. Dan keempat, tempat bertukar pikiran. Warga. Jadi konsumen yang makan di sini, saya tampung aspirasi mereka tuh, saya tampung maunya seperti apa. Apakah mereka makannya mau kita hidang, ya kita hidangkan. Kalau mau mereka berkehendak menunya dibikinkan atau special request, kita buatkan. Kita tampung semua. Dan alhamdulillah karena memang komitmen saya dalam arti kata saya masak sendiri, mengerjakan sendiri, memang hobi. Itu hobi. Nah, jadi semua sambal yang kita sajikan semua non MSG. Tidak satu pun mempergunakan MSG. Jadi kelebihan di rumah makan Vina ini adalah tidak ada MSG ya. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Terus yang kedua, di gulai atau di sup yang tadi sudah habis, semua yang kita buat tadi itu semua tidak ada mempergunakan MSG. Kita lebih dominan ke santan, murni santan, dan bumbu ya dalam arti kata bumbu alami yang tidak mempergunakan minyak, yang dalam arti kata termasuk di gulai kita ini kan tidak berminyak, hanya murni santan. Oke. Yang istimewa ya, saya tadi melihat juga di buffetnya itu ada gulai tembusu, ada gulai tunjang, ada gulai bebek juga ya, ada gulai ati, limpo, gulai ikan batalo dan lain sebagainya. Pak Abram, boleh kami dapat info berapa jumlah total sambal atau menu yang ada di sini? Di luar mungkin tadi ada yang khas ya, kayak jajanan pelengkap ya, ada dessertnya, ada jagung, ada pisang bakar ice cream santan, dan bakar santan. Boleh cerita ini menu-menu andalan kita? Kalau seperti yang saya bilang tadi, kalau asal dikerjakan dengan hati, insya Allah apapun tidak ada yang berat. Itu kuncinya ya. Kunci. Asal dikerjakan dengan hati tidak ada yang berat. Saya masak mulai jam 7.20 setiap pagi. Jam 7.20 setiap hari. Setiap hari mulai. Itu mulai dari nol. Insya Allah jam 10 itu warung saya udah buka. Itu sudah 90% ready. Sudah siap ya? Sudah siap. Dan itu macam sambal yang saya bikin ada sekitar 14 macam. 14 ya. Jadi yang jam 9 terakhir yang saya bikin tuh ikan bakar dan ayam bakar yang semuanya udah ready semua. Jadi balik ke tadi, asal dikerjakan dengan hati, 14 macam sampai 16 macam selesai. Jam 10 udah selesai. Udah selesai. Oke, baik. Sebanyak apapun, sepanjang itu dengan hati yang senang, begitu ya, itu akan bisa terselesaikan sebanyak apapun. Oke. Baik, itu tadi prosesnya mulai jam 7 itu memasaknya. Ya. Nah, untuk bahan-bahannya ini, Bang Abram, mengingat orang juga pengen tahu ini, sehebat apa, sekualitas seperti apa nih produk-produk bahan-bahan yang diperoleh untuk mengolah menu andalan di Nasi Kapau Vina? Pertama, jam 5:30 memang sudah ada tim kita yang ke pasar. Jam 5:30 pagi itu sudah ada tim yang membantu kita, yang ke pasar, yang kebutuhan untuk harian yang kita bikin ya sesuai dengan niat. Pertama harus yang fresh, mulai dari ikan itu harus yang fresh, dalam arti kata yang hidup. Begitu juga kebutuhan yang lain termasuk. Jadi kita setiap hari itu belanja, itu jam 7.20 saya mulai masak semua. Jadi tidak ada dalam arti kata dalam sehari itu barang yang sudah dingin, tidak ada. Kita semua fresh. Jadi menu yang hari ini belanjanya pagi hari ini jam 6 tadi. Yang 6 tadi.
langsung habis hari ini. Alhamdulillah. Nah, Jadi fresh terus. ya. Terus kedua, walaupun saya punya anggota yang membantu saya di belakang, tapi untuk finishing terakhir itu tetap di tangan saya. Jadi Berapa yang tetap turun tangan? harus karena pertama, selama ini yang saya tahu sejak saya buka, seperti yang tadi saya sampaikan sama Bapak Dr. Jubriman, saya di sini merangkul konsumen secara kekeluargaan. Saya lihat tadi banyak Iya. dari parkir, Mulai dari parkir sampai melayani duduk di mana, Iya, sambil menanyakan menunya apa aja. Iya. Jadi sampai selesai. sampai selesai. Jadi kebetulan itulah yang menjadi andalan bagi saya. Pertama, pelayanan. Iya, betul. Pelayanan itu modal utama. Jadi modal utama dalam arti kata kita berikan yang paling baik. Kalau untuk saya lihat tamu ada misalkan orang tua atau yang pakai tongkat, pasti saya akan meninggalkan tamu-tamu yang lain dulu dengan catatan saya minta maaf, ibu, bapak, maaf, saya harus menjabat tamu saya yang di mobil dulu. Itu Baik. kelebihan ya. Servis yang memang menjadi kualitas yang harus diperhatikan oleh Pak harus. Abram. Dan oke, Bang, kita ingin dapat ya informasi terkait dengan menunya yang ada di hadapan kita ini. Boleh Abang cerita ini, Bang? Kita ingin memperoleh informasi apa yang membedakan menu-menu di kita ini dengan di mungkin di nasi-nasi kapau lainnya ya, atau di resto lainnya. Boleh saya dapat satu-satu kita review, Bang? Review dari Oke. jengkol dulu, boleh Jengkol. Pelan-pelan bisa Abang informasikan bagaimana apa yang menarik dari jengkolnya nasi kapau tuna ini. Boleh Pertama, cerita? Oke. khusus untuk jengkol, Heeh. ada beberapa konsumen kita yang makan ke sini yang biasa mereka sangat takut makan jengkol Oh. dengan alasan berbau. Oke. Itu yang menjadi kendala bagi. Tapi di sini alhamdulillah karena jengkol yang kita beli seperti yang saya sampaikan tadi, biarlah saya membeli mahal, tapi yang penting kualitas bagus. Nah, jadi jengkol pun yang kita buat hari ini, yang Bapak Dokter sendiri mencoba tadi, tidak ada aroma jengkol Betul. sedikit. Tidak Dan terasa. kita mengolahnya murni, tidak ada memakai campuran apapun, tidak. Tapi mungkin bagi orang merebusnya hanya butuh waktu sekian menit, saya mungkin jam. Itu lama ya, agak rebusannya lama. ya. Ya, tidak murni, kita tidak mempergunakan bahan-bahan yang Bahan-bahan yang tidak lain, sama ya. sekali. Oke, artinya ini tidak bau ya, tadi tidak bau. tidak. Kemudian dilihat saja ini tidak terlalu apa ya, bedanya dengan yang minyak santannya Tidak ya. Tidak. Murni santan. Ini santan. Murni santan. Oke, kemudian kita akan melaju ke next. Ini ada tembusu. Tembusu atau usus. Boleh cerita ini, apa yang membedakan tembusu kita ini dengan yang lainnya, Bang? Kalau khusus untuk usus sebenarnya di rumah makan lain pun ada kan gitu. Cuma yang seperti yang saya sampaikan tadi, pertama semua yang saya olah ini non atau tidak mempergunakan. Ini jadi non MSG ya? No MSG, sangat bagus. Tidak ada penguat rasa. Tidak, sama sekali tidak. Dan kedua, Rasanya ini asli dari bumbu-bumbu dapur ya. Rempah-rempah. ini murni telur. Rempah-rempah. Oke. Murni telur. Bahannya iya, tapi untuk bumbunya ini memang tidak rempah ya. Rempah-rempah. Ya. Tanpa Jadi sangat MSG. aman Tanpa ya, MSG. sangat aman Tanpa ini MSG. untuk dikonsumsi karena tidak ada penguat rasa atau Tidak, MSG-nya. sama sekali tidak. Jadi ini murni telur. Murni telur di sini. Ya, baik. Nah ini jelas ya ada tembusu di sini. Tadi sudah ada jengkol. Iya. Itu juga diramu khusus. Setelah ke tembusu kita Oh ya, ke satu lagi Pak Tri. Iya. Tembusunya di sini saya lihat dibanding rumah makan yang lain, ini bentuknya besar sekali, ukurannya besar. ini jumbo. Ini jumbo ya besar. Jadi makannya kenyang. Jadi gini, saya bilang tadi untuk setengah kilo bumbu setengah kilo usus mentah, 40 butir telur. 40 butir 40 butir telur. Oh. 40 butir baru telur. Nanti baru saya tambah lagi dengan bumbu yang lainnya. Oke. Nah, tapi balik tadi tidak mempergunakan MSG. MSG, no MSG. Tidak ada penyedap rasa. Dengan MSG. Oke, berikutnya kita akan lihat menu yang lainnya. Karena kalau pakai MSG Pak Tri itu bahaya, efek Iya, sampingnya. iya, betul. Oke. Sangat berbahaya. Oke. Nih, sangat menarik lagi nih menunya nih. Ini lagi. Favorit nih. Ini juga favorit. Ini apa Ayam. namanya? Ini ayam Ayam cabai lagi. hijau.
Ayam lado mudo. Lado mudo, lado hijau. Masakan khas Bukit Tinggi. Oke, boleh kami dapatin deskripsi gambaran lengkap bagaimana ini ada pengolahan yang istimewa dari nasi kapau Vina sehingga ayam lado hijau di sini ini berbeda dan istimewa dari nasi kapau lain. Ada proses apa nih yang menjadi rahasia yang mungkin tidak kita kupas habis tapi yang istimewa cara pengolahannya? Jujur, yang rahasia bagi kami sebenarnya tidak ada. Tidak ada yang rahasia. Karena begini, setiap kita mempunyai ahli, mempunyai bakat masing-masing. Kuncinya tadi, buatlah dengan hati, jangan mempergunakan MSG, carilah barang yang berkualitas. Oke. Masalah rasa itu tergantung ke lidah masing-masing lagi. Karena beda-beda ya Pak. Beda. Karena Mungkin dari secara pengolahannya sama saja begitu. Tapi tadi dimulai dengan niat yang baik, dengan hati. dengan No MSG. cinta dan hobi Iya, tentunya. betul. Sepanjang masak senyum terus. Nah, itulah yang tidak bisa didapatkan di nasi kapau lainnya gitu ya Bang Abram ya. Jadi bisa dilihat sendiri ini pemirsa, ini nasi ayam lado hijau. Lado mudo. Iya. Oke. Beralih ke berikutnya ada Dendeng. dendeng. Oke. Lado merah. Ini apa dan boleh dijelaskan kalau jika ada istimewanya dan seperti apa? kalau dendeng Ini pengolahannya cukup lama nggak? Sehingga tadi kita coba empuk ya. enggak, jadi pengolahan sama. Sama? Enggak ada. Kok bisa begitu empuk? Biasanya kalau di empuk itu pasti lama. Untuk mengempukkan daging itu kan butuh proses ini Pak Abram. Iya. Balik ke tadi. Jadi saya bilang saya mulai masak setengah 8 pagi. Itu dalam keadaan, dalam arti kata itu barang baru dari pasar. Jam 7 itu barang dari pasar. Jadi jam 7 sampai di rumah itu barang baru kita olah. Jadi termasuk daging, masuk dendeng. Jadi inilah yang daging yang kita beli tadi setelah kita cuci bersih dengan air mengalir. Ayam, dendeng, apapun kita cuci semua dengan air mengalir. Itu kunci utama saya. Terus yang kedua, waktu kita ungkap tuh dengan bumbu yang lengkap. Jadi dalam arti kata, kalaupun toh seandainya tidak kita bikin dendeng ungkap atau dendeng kering, kalaupun toh yang sudah diungkap tuh mau dicemil, itu dia sudah terasa bumbu. Sudah meresap ya. Sudah meresap. Nah, balik tadi karena kita bermain dengan bumbu. Iya betul. Oke. Nah kemudian untuk ini ya untuk memasak cabenya ini gimana? Apakah juga ini pilihan bahannya atau gimana Bang? Iya. Sama. Jadi semuanya yang kita beli itu seperti yang saya sampaikan. Kita harus yang benar-benar fresh. Dalam arti kata kualitas bagi saya sangat, khusus di nasi kapau itu tuh adalah sesuatu yang mutlak, yang harus. Saya dalam arti kata beli cabai kalau dalam arti kata tidak fresh, boleh dikatakan biar saya pending untuk menu tertentu hari ini. Karena tidak fresh tadi. Karena tidak fresh. Ya, contoh hari ini yang jadwalnya hari ini harus ada kepala kakap, karena kepala kakap tadi kita ke pasar tidak dapat yang fresh, kita pending. Dan alhamdulillah konsumen kita barusan dari WA, dia pesan kepala kakap untuk besok. Jadi kita usahakan mencari besok lagi. Cari yang fresh ya. Cari yang fresh lagi. Karena kualitasnya kita jaga. Iya. Betul. Jadi kita tidak mau menerima permintaan, tapi kita tidak bisa mempertahankan. Saya tidak mau. Iya. Jadi dalam arti kata hari ini ada konsumen kita yang tadi itu DM dan WA bertanya masalah ikan gulai kepala kakap. Kita bilang kita hari ini tidak mendapatkan ikan yang fresh. Oke. Jadi kita pending, kita usahakan jadi besok. Kalau seandainya ada dapat besok, baru kita kabarin ke konsumennya. Oke, artinya ada komunikasi yang dibangun. Iya, dengan pelanggan. harus. Ini Bang bisa dijelaskan ini apa? Rendang. Ini rendang paru. Paru. Sebenarnya rendang paru ini di sebagian rumah makan mungkin sedikit Iya, jarang. Karena orang takut amis. Iya betul. Iya. Amis. Tapi bagi kita alhamdulillah ini Cara termasuk salah satu yang
Favorit. Dan Jadi ini orang kalau kemarin- makan kesini nggak takut amis ya, Iya, karena insya Allah. favorit ya. Iya, karena termasuk favorit. Dan beberapa waktu kemarin 2 minggu terakhir berturut-turut ini dibawa dipesan sama maaf konsumen kita yang pejabat Pemprov Riau itu dibawa ke Semarang, dibawa ke Jakarta, Buat keluar kota ya. dibawa keluar kota. Oleh ya. Ya, ada kemarin itu dibawa beberapa kilo. Jadi yang mereka cari pertama itu rendang paru sampai ya untuk Riau lah sampai ke Rohil kita menjadi Penyedia. Karena rendang paru jarang. Jarang, Pak Tri. jarang. Oh, karena Biasanya tadi rendang takut- daging. Takut diolah karena amis tadi ya. Cara pengolahannya nggak pengolahannya. nggak bagus. Nah, bagus. Nah, Bang Abram berikutnya ini bisa jelasin apa menu sambal ini? Ini kalau bahasa kita di Minangnya tunjang. 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 Bukan tunjangan ya Pak Tri. Bukan tunjang. tunjang. Tunjang seperti yang kita sampaikan lain juga, kita belinya yang yang berkualitas, yang bagus. Tunjang. Setelah kita belinya utuh satu kaki di kebetulan untuk khusus di Pekanbaru karena yang bagian kulit itu konsumen sedikit kurang suka, itu tidak kita ambil dan kita ambil yang bagian urat-uratnya dan itulah yang kita olah, kita rebus dulu dengan bumbu tadi dengan sempurna, setelah itu baru kita Plus dengan rasa tadi ya. iya baru. Baik, tunjangnya ini juga favorit ya. Bang? Iya Besar juga loh ukurannya Pak. Iya. besar. Oke, berikutnya ini ada satu yang istimewa juga. Oke, ini Bang bisa jelaskan ada ya sesuatu yang dibakar-bakar ini? Ini ayam bakar. Ayam bakar ya alhamdulillah buat kita semua termasuk yang favorit aja semuanya. Dan ini kebetulan ya menjadi sesuatu yang apa ya? Pecinta ayam kayaknya. Ya? Banyak pecinta ayam. Dan lagi kita ukuran ayam untuk yang kita khususnya nasi kapal ini itu minimum berat 1 kilo. Iya besar juga. Besar. Ada yang 1,1, ada yang 1. Kita rata-rata standar pakai yang berat 1 kiloan. Ada standarnya Pak. Ada standarnya minimum 1 kilo. Ini gulai pakis. Nah, itu yang lain tuh. Nah, Ini favorit nih. favorit. Ini kalau di tempat kami namanya rendang pakis. Rendang ya. Rendang pakis. Rendang pakis ini kalau aslinya biasa kita campur dengan ikan sungai. Cuma ikan sungai tidak sembarang ikan sungai yang bisa kita olah. Terus yang kedua, kita di sini pertama yang kita standarkan ada rendang pakis. Terus yang kedua, kita lanjutkan dengan memenuhi selera konsumen. Dia minta pakai belut. Oh belut. Rendang belut. Oke. Ada rendang belut juga ya. Ada rendang belut nanti kita campur dengan pakis. Seperti itu. Iya. Iya. Oke. Jadi ini mungkin di rumah makan lain agak Jarang ditemukan. Iya. Bahkan tidak ada. tidak ya. Jadi kita ada rendang pakis dan rendang belut. Oke, ini juga kayaknya sayang kalau diekspos sebenarnya. Nggak layak diekspos karena nggak ada kawannya. Dia lagi single. Sudah habis semua. Ini saya dapat info tadi. Ini habis tinggal satu-satunya Iya, sekarang. tinggal satu-satunya. Boleh cerita apa? Berarti ini banyak penggemarnya ini. Iya. Oke. Kita berusaha membuat menu yang kita jual, yang kita sajikan. Kalau bisa hari ini habis hari ini. Hari ini dibeli, hari ini habis. Bahannya, masaknya hari ini. Masanya belanja hari ini, masaknya hari ini, habis pun sudah hari ini. Insya Allah hari ini. Nah, jadi Tidak ada untuk pengulahan untuk berikutnya. tidak ada, tidak ada lagi. Oke. Mantap. Oke. Nah, ini juga katanya tinggal sejumput. Tinggal seketek kalau bahasa kaminya. Seketek sekocik ya. Boleh ini cerita, ini juga menu yang cabai hijau petai Pakai bada. Campur-campur. ikan bada. Ini kayaknya juga orang kalau makan ini teringat di kampung. Betul. Boleh cerita juga ini menunya seperti apa nih, Bang Abram? Kalau untuk menu cabai hijau ini sebenarnya gini, kita setiap sehari itu mungkin kebiasaan saya tukar. Mungkin hari ini ada, besok mungkin Enggak tidak. ada. Oh, seperti itu. Nah, jadi kalau feel saya
mengatakan bahwa saya bikin ya, yang cabai hijau hari ini saya bikin. Iya. Kalau seandainya besok saya mau tukar dengan sambal lado cangkua, saya tukar dengan sambal lado cangkua. Oh gitu. Besok saya ingin sambal lado tanah, saya tukar lagi. Tergantung rasa. Jadi pengunjung ini akan apa ya? Penasaran? Surprise dan penasaran ya. Iya. Gitu. Hari ini apa ya menunya? Iya, iya. Dan Hari ini Pak Abra masak apa ya? dan kita sering terima DM dan WA. Mereka bertanya, Om, maaf hari ini Om menunya apa saja? Karena kebiasaan saya tadi, menu saya lalu saya tukar. Biar nggak monoton ya. Biar tidak menonton, Nggak bosan juga. nggak bosan. Ketika di rumah kalau mama mau masak itu bingung ya. Apa kira-kira mama mau masak apa? Jadi seolah kita dibawa ke rumah gitu Iya, ya. Iya. Oke. makanya saya bilang tadi, saya usahakan menciptakan suasana kerumahan. Rumah. Oh. Dan tadi seperti Keluargaan. Bapak lihat tadi kan konsumen saya tadi tuh pada ngambil sendiri, pada Iya. gini kan. Kekeluargaan sekali. Kekeluargaan sekali. Iya. Oke, ini Bang. Ini tadi gulai Udah? apa? Udah. Oh sudah. pakai. Oke, sudah pakai, sudah. Itu yang terakhir. Ini oke. Ini pasti ada di rumah makan, tapi ini berbeda dengan rumah makan lainnya di Nasi Kapau Pina ini. Kalau inilah yang dinamakan Cabai. orang sayur kapau. Jadi yang membedakan yang menjadi ciri khas gulai kapau itu di sayurnya tadi. Di sayurnya ya. Sayurnya tadi itu ada nangka, ada kol, ada lobak, ada kacang panjang, ada tempe, Tempe juga. nah, dan ada komumu. Kemumu. Kemumu. Komumu itu sejenis keladi. Sayuran di keladi dia. Nah, ada. Komumu. Dan itu mungkin sangat jarang orang. Iya, betul. Sangat jarang. Komumu. Komumu. Ambil sendok satu sendok. Sendok. Sangat jarang ada di rumah makan yang lain dan itu menjadi ciri khas. Kelihatan kok kemumunya di sini. Ini kemumunya. Iya, kemumunya. Hijau itu. Dia Udah sejenis. nggak usah, udah ada. Udah kelihatan. Ini yang hijau ini kemumu dan Iya. ini ada lainnya. Ini. Udah. Iya, itu kemumunya. Ini komumu. Iya. Iya, ada kelihatan. Oke. Oke. Itu yang menjadi ciri khas kita di sini. Jadi ada nangka, ada kol, ada Banyak. lobak singgalang, Ada tempe. kacang, ada tempe. Oh, komplit ya. Banyak sekali. Komplit ya di Komplit, sayurannya. komplit. Itu yang dinamakan Sangat sehat ini Pak Tri. Semua Sangat semua sehat. non MSG dan tidak berminyak boleh lihat. Iya. Oke, baik. Kemudian ini kayaknya cabenya tadi ketika saya makan Ya. itu juga beda gitu ya. Nggak terlalu asin, kemudian juga apa namanya? Nggak terlalu manis, pas di lidah. Ini memang cabai racikan dengan hati tadi tuh, penasaran sekali nih. Nah ini apa yang apa ya? Boleh tahu nih dari testimoni mungkin pengunjung yang sudah merasakan cabai di sini, kira-kira Bang Abang bisa cerita nih. Kan ini Dengan sama. yang lainnya tidak ada yang spesial, tidak ada spesial di dalam. Artinya ini masaknya sebenarnya biasa-biasa aja Biasa, ya Bang. biasa. Biasa ya, tidak ada yang cuma karena dari hati gitu. Oke, kuncinya dari hati. Nah, keren sekali. Nah, Tidak, saya bilang tadi tidak mempergunakan MSG, tidak mempergunakan apapun yang membuat suatu cita rasa. Itu murni kita olah Dari bahan-bahan alami. bahan alami. Cuma saya lebih dominan ke bawang. Oh, bawang putih ya. Iya. Itu bedanya. Saya semua sambal perbandingannya 4 kilo bawang putih, 1 kilo bawang merah. Jadi bawang merah itu hanya sebagai pelengkap aja gitu. Tidak sesuatu yang Oh, di tempat lain setahu saya justru bawang merah yang banyak. saya tidak. Justru tidak di Nasi Kapau Pina ini beda ya. Beda. Jadi perbandingan saya ukurannya 4 kilo bawang putih, 1 kilo bawang merah. Dan bawang merah tadi itu hanya kebetulan apa? Sesuatu yang untuk lengkap aja. Anak ambilkan gazebo dalam situ satu dalam periuk. Ada satu lagi menu andalan kita. oh ada lagi. Ada satu anak itu dalam periuk. Dalam ada satu lagi menu Ada yang menu andalan kita di Oke, sini. baik Bang. Ini sebelum Sambil ke menunggu. yang Hmm. masih kita rahasiakan, ini ada sepertinya cocok dan diminati oleh kalangan milenial dan juga generasi khusus ini ya, Iya. anak-anak pasti suka ini. Suka. Ini apa ini? Kayak ada perpaduan antara makanan kekinian dan makanan zaman old gitu. Apa ini? Kalau judulnya awalnya pisang bakar santan. Jadi pisang bakar santan ini saya bakar, ya bakar tanpa pun mempergunakan yang lain, hanya guben, ya. Terus saya kasih toppingnya kombinasinya pulut hitam,
karena Pekanbaru seperti yang disampaikan tadi, cuacanya panas, iklimnya gini, saya tambah toppingnya dengan es krim kan gitu, yang 3 varian, ada yang vanilla, ada yang coklat, ada yang strawberry. Jadi ini salah satu the bestnya di sini ya. set nasi kapau Vina. Dan maaf ya, untuk konsumen yang datang ke sini, yang khusus yang makan di sini kita free kan. Nah, oke. ini free. Ini untuk pelanggan setia. Iya. Nah, ini juga salah satu servis yang memang hanya ada di Sukina ya. Jadi Iya, kalau memang betul. sudah Iya. akan menjadi labeling ownernya, oh ini pelanggan setianya. Iya. Seperti dinas-dinas di pemerintahan provinsi itu pasti pelanggan di sini. Tadi kita lihat juga ramai dan Banyak, itu bonusnya pasti ini ya. Di tempat Oke. lain ini mahal ini, Pak. Jadi pastikan ini buat yang berkunjung ke sini, jika memang sudah menjadi pengunjung setia, ini akan menjadi milik Anda ya. Oke, tadi free. Dan ini ada juga lagi. makanan zaman old dan ini keren sekali. Favorit juga nih. Ya, ini jarang ditemukan di nasi kapau lainnya dan restoran-restoran lain. ya. Ini Pak Abram juga melestarikan pangan zaman dahulu kan Iya, ya. betul. Ini bisa ditemukan orang-orang dulu makannya ini, sarapannya ini begitu Iya. ya. Boleh cerita kenapa ini ada di sini? Ada inspirasi apa ini Pak Abram sehingga ini dipertahankan di nasi kapau Vina? Saya tidak dalam arti kata melihat secara umum, cuma saya berusaha menyajikan yang sifatnya original. Ya, jadi dalam arti kata begini, karena orang bertanya ini pakai keju, susu kayak gini segala macam, saya bilang tidak. Dan biasa saya selalu bercengkerama dengan konsumen di sini. Saya tanya bukan masalah enaknya, tapi sudah berapa lama bapak dan ibu tidak memakan ini? Itu pertanyaannya. Bukan enak. Kalau enak, insya Allah enak. Iya. Yang saya tanyakan tadi itu sudah Sudah berapa berapa lama lama bapak makan ibu ini? tidak makan ini? Mereka jawab dulu, waktu nenek saya masih hidup. Berarti waktu udah begini." bertahun-tahun Oh, ya? Sudah bertahun-tahun. Jadi saya menyajikan ini tidak ready setiap hari, tergantung saya di dapur. Dalam arti kata, pertama saya punya waktu, yang kedua dalam arti kata saya buat seolah-olah ini itu menjadi sesuatu yang tren bagi kita di sini, karena lokasi nasi kapau Vina kita jauh di jalan yang agak Utama ya. tersembunyi. Tapi nggak terlalu jauh sih. Tidak terlalu jauh, karena begini, ada satu istilah dari beberapa konsumen saya dari luar kota. Ini mutiara yang tersembunyi di Pekanbaru. Iya. Betul. Dan ownernya pemirsa sombong. Sombongnya kenapa? Dia tidak mau buka cabang di mana-mana Nggak mau dan di sini. susah sekali untuk menerima pesanan dalam bentuk nasi kotak. Nggak mau. Jadi kalau mau dilayani harus Datang ke berkunjung sini. ke langsung saja nasi kapau Vina di Jalan Markisa. Markisa Iya, betul. nomor 553. Oke, 53 bukan Iya. 500 ya. Di Jalan Markisa nomor 53. Oke, nah ini yang ini boleh disebutkan, diceritakan ini apa ini, Bang Abram? Ini salah satu Favorit? favorit juga, Uh-huh. Sampade Gajebo. Sampade Gajebo. Sampade Gajebo. Gajebo ini lemak di bagian dada sapi, ya. Tapi kalaupun toh lemak dia bukan lemak yang apa, dia lemak tak jenuh, jadi tidak lengket dimakan. Tidak lengket. Dan murni kita mengolahnya dengan bumbu. Air dan bumbu itu aja, tidak mempergunakan yang lain-lain. Air, bumbu, dan rempah-rempah itu aja. Oke, jadi ini mengutamakan rasa langsung dari bahan itu sendiri dan bumbu-bumbu dapur ya Bang ya? Iya, betul. Tidak ada penguat rasa tambahan. Tidak. Tentunya Itu jaminan. alami, Alami. tentunya. Oke. Baik, ini hari ini inilah menu yang tersisa yang tidak banyak lagi, dan sekarang ini sudah hampir jam 3 ya. Jam 3 kurang, baru jam 2.15 ya. Iya. Baru jam 15 sudah tinggal ini saja menunya. Bang Iya. Abram, dibuka dari jam berapa? Karena pengolahannya jam 7 ya. Iya. Boleh cerita ini Bang, jam berapa sebenarnya buka sudah menerima pelanggan? Kalau di jam buka kita jam 10. Jam 10 kita buka. Nah, tapi biasa konsumen kita kadang-kadang jam 9 tuh udah ada yang udah antri, datang. udah minta izin, Om, boleh kami tunggu di sini. Jam Jaga 9 kehabisan. Iya, jadi kadang-kadang kita tanya, ini makan siang atau makan Pagi. Mereka takut. Alasan mereka pertama, mereka takut kalau siang tidak dapat Kehabisan. kehabisan. Jadi mereka lebih Karena awal. mejanya sudah ada booking-bookingan. Iya, ya. iya, dari pagi kadang-kadang kita udah di booking tempat kita.
gitu. Kebetulan ini dalam summer kayak gini kita masih alhamdulillah masih ada tamu yang datang. Iya, masih ada yang berkunjung, masih ada masih ada datang lagi gitu. Bahkan dari luar kota. Oke, nah kemudian Bang, ini Bang Abram, jadi sebenarnya kalau di Manado mau makan siang ya, ini Iya. jam 9 sudah mulai ada yang datang gitu ya. Nah kemudian di hampir jam 3, jam 2:15 saat ini tim berkunjung di sini, ini udah mulai minim menipis Iya, menu-menunya. alhamdulillah. Nah kemudian tutupnya ini seperti apa ini? Jam berapa? Apakah ada kepastian tutup atau dibuka sampai malam atau seperti apa Bang Abram? Kalau kita sesuai dengan konsep, pertama kita buka setiap hari mulai jam 7 sampai jam 17. Kecuali setiap hari Jumat kita libur. Oh, tiap hari Jumat libur. Setiap Jumat libur. Kalaupun toh dalam menu kita yang hari ini di luar sebagian besar sudah habis, kita komit tetap jam 17 tutup karena di belakang kita masih ada beberapa item menu yang fresh, dalam arti kata khusus untuk goreng belut itu konsumen pesan dulu baru kita gorengan. Oh, Goreng telur dadar itu konsumen pesan dulu baru kita gorengkan. Ada ayam goreng, ayam bumbu, dendeng paru. oke. Jadi benar-benar fresh ya. Benar-benar Pesan fresh. langsung digoreng. Baru digoreng. Jadi kita memang Bagian. tidak tersedia di depan ya gitu. Iya. Minta dulu baru dibikin. Dibikin. Ya. Oke, kemudian Bang Abram Ya. untuk apa namanya menu-menu ini tadi kan di apa namanya diproses hari ini, Ya. dijual hari ini saja, Ya. gitu ya. Nah, apalagi ini yang menjadi andalan pelayanan dari karyawan, kemudian higienis, tempat pengolahan, bagaimana manajemen memikirkan ini agar ini betul-betul produk yang aman dikonsumsi, sehat dari segi bahan dan pengelolaan. Pertama, mulai dari belanja kita memang itu barang yang saya beli itu memang harus barang yang berkualitas, yang fresh itu pertama. Yang kedua di dalam pengolahan, walaupun kita punya karyawan di belakang yang membantu, tapi kunci memasak bumbu itu tetap di tangan saya. Itu kunci utama. Oh, aku yang turun tangan ya. Iya, memang saya tidak bisa. Makanya saya akan maaf kadang-kadang saya diundang ini keluar untuk jadi ini. Saya bukan yang sombong, tidak karena waktu saya, karena saya masak sendiri, melayani sendiri. Iya. Terus yang kedua, setelah saya masak, saya harus lari ke depan untuk memberikan pelayanan. Nah, maaf, kebanyakan kita sering mendapatkan dalam arti kata pelayanan yang sedikit kurang. Saya karena basic saya tadi itu memang sebagai seorang purnawirawan purnabakti dari instansi pemerintah di Provinsi Riau, dan saya dalam arti kata yang selama ini mendapat ilmu untuk pelatihan prima, pelatihan excellence segala macam, ya alhamdulillah dengan didikan dari keluarga yang kita udah biasa terdisiplin dan kita di kantor juga dapat ilmu yang bagus, selama ini ya saya aplikasikan. Ya saya aplikasikan untuk usaha kita di sini, dan alhamdulillah untuk 1,5 tahun saya buka itu tamu saya dari perbankan Riau, Pemprov Riau itu setiap hari, dan khususnya instansi saya lama setiap hari ada, dan saya tidak merasa seseorang yang pernah bakti karena tadi berkarya, karena kita masih dikunjungi dan di hari libur saya masih bersilaturahmi dengan kawan-kawan. Gitu. Jadi kuncinya jangan pernah takut untuk berkarya. Kerjakanlah sesuatu itu dengan hati yang tulus dan ikhlas. Insya Allah. Oke. Jadi ada tips lainnya lagi nih ya, bahwa silaturahim juga membuka pintu rezeki. Harus. Itu modal utama. Oke Bang, terus SDM-nya ini dari mana nih? Apakah dari keluarga sendiri atau ada membawa dari pihak luar? Bagaimana cara juga mengedukasi mereka juga bisa memberikan layanan terbaik untuk pelanggan nasi kapau Vina? Gini, saya dalam arti kata basic seseorang bagi saya tidak penting bahwa dia berpendidikan tinggi, berpendidikan rendah, bagi saya tidak. Penting pertama saya bilang sama mereka, kalau di tempat saya bekerja, pertama orang mencari figur saya, tidak. Figur saya yang dicari, ayo ke tempat Pak Abram kita makan nasi kapau Vina. Tempat Pak Abram makan nasi kapau Vina. Oke? Itu dulu, bukan nasi kapau Vinanya enggak. Ke tempat Pak Abram makan nasi Dicari kapau Pak Abram Vina. dulu. Pak Abram dulu. Berarti ada sesuatu yang lebih baik di diri saya yang selama ini saya berikan. Jadi kepada karyawan pun yang anggota yang membantu saya sampaikan saya selama ini memberikan yang terbaik. Jadi kalau mau
dengan saya, ayo kita bekerja sama. Saya tanpa kalian, saya tidak bisa. Kalian tanpa saya juga tidak bisa. Kita kerja tim. Dan saya maaf memanggil mereka, manggil anak semua. Saya anggap dia anak saya. Jadi saya bukan memperlakukan mereka tuh seperti seorang karyawan, tidak sama sekali. Saya rangkul mereka satu. Tidak ada batasnya ya. Tidak ada Batasnya batas. nggak ada. Mau makan silakan makan. Yang penting bagi saya mau bekerja sama, karena saya prinsip kerja saya adalah kerja tim. Tapi tim dalam arti kata saya tim penentu. Iya. Apa tim penentu? Finishing terakhir itu ada di tangan saya. Nah, gitu. Iya, seperti itu. Ya, kebetulan ini dari Pemprov juga, Ya. Dari apa BBSDM? Sekwan. Iya. Sekwan Provinsi. Oke. Kemudian Bang Abram, bagaimana perencanaan ke depan ya? Karena banyak ini orang yang sudah menjadi pelanggan, tentu tentu ada ada strategi jitu ini ya, agar pelanggan terus terpuaskan. Karena semakin banyak pelanggan tentu kalau terlalu banyak nanti banyak yang terkecewakan gitu ya. Ada yang mungkin barangkali tidak mendapatkan menunya atau habis atau lain sebagainya. Ini apa nih yang disiapkan strategi servis untuk pelanggan? Sebenarnya yang spesial tidak ada. Yang penting berikanlah informasi yang jelas, ya. Jangan pernah membedakan bahwa kita mendapat telepon atau kabar dari si A dan si B. Semua rata. Saya tidak ada istilahnya dalam arti kata bahwa si ini adalah tamu spesial. Bagi saya tidak. Semua sama. Semua punya hak. Itu kuncinya. Jangan pernah membedakan pelayanan. Satu. Yang kedua, saya setiap yang datang ke sini saya selalu menyambut dengan salam dulu. Itu kunci utama. Karena saya muslim, ya saya menyambutnya dengan salam. Walaupun mereka belum sempat, saya menyapa dulu, menyalami mereka dulu. Itu aja. Oke, baik. Total karyawan berapa Bang? Dan mereka bekerja dari jam berapa sampai jam berapa? Saya karyawan ada 4, 3 perempuan, 1 laki-laki. Mereka datang jam 7. Jadi setelah mereka datang jam 7.20 terus saya mulai masak. Oke. Oke Bang, di akhir perbincangan mungkin kami ingin mendapat sebuah katakanlah tips ya, bagaimana memilih makanan yang khas dari Sumatera Barat ini enak gitu ya. Kemudian tadi Abang ada yang menarik, ada pesan bagaimana bersemangat untuk berusaha ya kan, untuk memberikan semangat para purna bakti atau pensiunan gitu kan. Kemudian juga informasi jaminan kesehatan, makanan yang berkualitas dari Supina. Silakan Abang sampaikan ke publik. Silakan Bang. Bisa? Iya, silakan sini Bang. Pertama yang perlu diingat, semua yang kita hidangkan ini sama dengan rumah-rumah makan yang lain ya. Semuanya mempergunakan santan. Pertama, jaminan buat kita di nasi kapau Pina, kita semua masakan tidak mempergunakan MSG. Itu kunci utama. Yang kedua, kalau mau makan, silakan makan, jangan berkelebihan. Yang ketiga, selalu berpositif thinking. Setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita kerjakan, positif thinking modal utama. Jadi tidak usah takut dalam arti kata, oh ini kolesterol, ini asam urat. Kalau makannya kita kontrol, kita imbangi dengan olahraga, insya Allah semuanya di dalam tubuh itu sudah ada perangkat yang mengatur semuanya. Saya alhamdulillah sudah berumur 60 tahun, tapi masih muda. Masih segar. Karena saya kunci utamanya pertama berpositif thinking dalam berpikir. Betul. Dan tidak pernah takut makan dalam arti kata ini kolesterol, ini asam urat ini. Karena gini, saya makan tidak pernah berkelebihan. Ya, kalau saya tidak boleh berlebihan. tidak boleh. Itu kunci utamanya Pak Dokter. Iya, betul. Positif thinking modal Iya, utama ya. betul. Itu yang dapat Oke. kita makan.
Baik Pak Abram, terima kasih informasinya. Sama-sama. Sekali lagi buat sahabat informasi, Anda bisa berkunjung langsung ke Jalan Markisa nomor 53 Pekanbaru, atau juga mengunjungi Instagramnya Nasi Kapau Vina, atau Anda bisa juga informasi reservasi atau pesan-pesan atau hal-hal yang mungkin bakal Anda ingin dapat informasinya bisa menghubungi di 0812-6779-697 ya. Terima kasih. Oke, baik, kita ditutup dengan satu icip-icip dari Dr. Jufriman. Mungkin Dr. Jufriman sedang mempersiapkan, memilih-milih ini bakal mana yang akan direview, dicoba, dan nanti langsung ditanggapi oleh Pak Abram. Pak Abram bisa geser ya, Iya. bisa bergeser mendekat. Oke. Dr. Jufriman bisa agak lebih ke sini lagi. Silakan Dr. Jufriman akan coba yang mana. Ini boleh kita butuh sendok ya. Oke, salah satu mungkin yang pengen di review yang akan Yang ini kali ya, Oke. dessertnya yang favorit anak. Ya, jadi ini pisang bakar santan. Ya, ada 3. Jadi kita ada 3 varian. Ada yang ori, ada yang ori itu pisang aja. Ada yang pakai pulut, ada yang komplit. Oh, jadi Komplit itu kalau mau pesannya pisang aja bisa. pisang ori, Pisang ori aja. namanya. Kalau pakai pisang pulut, Pisang pulut aja tanpa es krim. tanpa es krim. Kalau yang Oh, komplit, tiga-tiganya. tiga-tiganya. Oke. Ini pisang karena bakar. karena sudah kenyang, jadi ini yang direview dessertnya saja. Tadi Oke. sudah makan tembusu ya, Iya. Dr. Jufriman. Satu aja. Dicampur Nah. dengan itu boleh, itu sangat enak tuh. Oh, oke, Enak. boleh. Oh, Ambil jagung, campur dengan jagung. Dikombin dengan jagungnya. Ini jagung apa namanya tadi? Jagung Bang? rebus biasa aja. Jagung rebus. Enggak namanya, Pak? Nggak ada, Nggak ada rebus namanya? aja. Ambil, Ah. cuek ke sana. Silakan Ini. coba. Iya, masukkan. Oke. Santan ini. Oke. Nah, silakan. Mungkin sensasinya akan beda. Jadi dokter harus mencoba ini jaminan kesehatan makanan yang No MSG pastinya. Nah, kalau ini kan Hmm. tidak MSG, Iya. memang tidak ada, memang murni ori. Santannya gurih, Gurih, enak. ya. Betul. Terus kedua, nih saya Pisang. coba pisangnya. Biasanya pisang apa nih, Bang? Pisangnya biasa, pisang Pisang barangan biasa? aja. Oh, barangan. Cuma Rasanya emang ada ini tadi seperti Bang Abel bilang tadi, ada dicampur dengan blue band ya, dibakar Iya, dengan iya, blue band. iya, betul. Emang menyerap sampai ke dalam. menyerap. Rasanya enak. Jadi mengkombinasikan ini tidak gampang dan tidak sulit. Intinya begini kan, yang menjadi andalan kan pisang bakar santan kan. Sekarang saya kombinasikan dengan suruh makan pakai jagung. Kira-kira makan. masuk enggak? Masuk kok. Masuk ya. Tadi saya pikir ini sendiri, ternyata bisa untuk dicampurkan Bisa, sini. bisa. Toppingnya istilahnya. Iya. Ya. Sangat masuk. Sangat enak. Ini diberikan kalau makan di sini ya, Bang ya. Kita Kali berikan. sini kan free. Berikan. Inilah keistimewaannya. Iya. Jadi, Rasanya enak. Jadi rasa-rasa milenial. Rasanya. Oke. Jadi ini kalau bawa anak nggak takut ya, Nggak. karena ada menu yang disukai oleh anak-anak juga di sini. Ada es krim, Ya. ada pisang bakar, ada jagung, dan juga ada pulut hitam tadi ya. betul. Ini dominan disukai oleh anak-anak, tapi ini menu penutup yang sangat istimewa bagi pelanggan. Ini diberikan free jika memang kita sudah menjadi pelanggan setia di Nasi Kapau Vina. Iya. Oke. Baik, Dok, kira-kira untuk dari range nilai nih, dari boleh dong kita minta penilaian dari dokter. Tadi sudah jelas ya, kalau non MSG dokter-dokter itu pasti suka, ya kan? Karena ini kan dokter ini kan paling sensitif dengan makanan yang wah ini nggak sehat, ini gitu. Dok, gimana nih pendapat dokter dengan menu-menu yang ada di Subvina ini, di Kapau Vina ini, di Nasi Kapau Vina ini seperti apa? Dan dokter bisa kasih range penilaian berapa ini? Kira-kira, silakan. Tadi saya sudah mencoba di Nasi Kapau Vina ini. Tadi saya udah mencoba ini namanya usus tambusu. Pertama dari bentuknya aja udah sangat menarik. Terus kedua ukurannya besar, sangat kenyang dan rasanya mantap. Gitu, rasanya mantap. Ini saya kasih nilai nih. Oh, sama tadi ada 2 saya coba tadi sama gulai jengkol. Wah, dokter juga suka jengkol ya. Jengkol. Tadi ada teman saya juga, tadi dia belum pernah makan jengkol Pak. Saya bilang Beda. coba rasakan, saya Iya. bilang jengkol ini berbeda dengan yang lain-lain.
Saya biasanya suka makannya abang ini tadi jengkolnya yang keripik, Iya. yang kerupuk katanya. Nggak pernah makan diolah-olah seperti ini. Coba lah dulu sih mas, rasa daging. Iya. Dicoba sama dia 1 kali, enak kata dia. Akhirnya saya suruh coba lagi yang jengkol rendang. Karena jengkol tadi. Tambah enak, suka dia gitu. Dan ini sangat bentuknya sangat menarik juga. Ini juga enak sekali. Saya kasih nilai dari yang ada juga tadi sambal sama sayur-sayuran juga. Nilainya dari 1 sampai 10 saya kasih adalah 9,5. Bahkan ini penutupnya juga. Udah. Ini plus nih. Udah kumlot itu ya. IPK-nya di atas. Tinggi. Oke. Karena di tempat lain nggak ada. Ya, tidak ada. Nggak ada yang kayak gini-gini, nggak ada. Yang kayak gini biasanya nggak Oke ada. Dok, ada pesan khusus ini bagi mungkin pengusaha kuliner lainnya bisa memetik sebuah pelajaran ya. Tadi sudah disampaikan ya bahwa memasak prosesnya itu dengan hati yang senang gitu. Kemudian menjaga kualitas gitu ya. Dan makanan sehat non MSG. Apa yang bisa disampaikan ke publik untuk mungkin ayo kita ambil hikmah yang baik dari rumah makan Nasi Kapau Vina ini. Yes. Yang saya dapat ambil pelajaran hari ini di Nasi Kapau Vina bersama Bapak Abram ini adalah pertama adalah kerjakan dengan hati, gitu. Karena kalau dengan hati hasilnya akan bagus. Terus kedua, sapalah pelanggan itu dengan tadi seperti kekeluargaan. Betul, kan? Tadi ya saya dijemput loh, baru datang ini seperti tukang parkir kata dia. Di sini. Karena ada kebiasaan. Iya. Ada kebiasaan. Beliau sangat-sangat apa sekali. Welcome ya. Welcome sekali. Bahkan saya jadi nggak enak. Tadi saya baru datangnya dia assalamualaikum. Harusnya saya yang assalamualaikum. Beliau yang assalamualaikum duluan. Itu nilai plus juga. Terus ditambah dengan tadi no MSG. Itu dalam segi kesehatan kan berbahaya MSG kan. Monosodium glutamat itu sangat berbahaya karena itu nantinya akan berefek ke ginjal, ke kepala, saraf, ke jantung, segala macam. Itu sangat berbahaya. Nah, di sini ternyata tidak menggunakan MSG karena dia benar-benar menjaga namanya rempah-rempah segala, sampai bahkan bumbu bawang putihnya sangat banyak, kental sekali gitu. Itu sangat sehat gitu. Terus kedua dia dari pilihan sayur-sayuran, daging, ikan segala macam, belinya pagi ini, masaknya hari ini, ya habisnya hari ini gitu. Jadi fresh, itu sehat. Terus kedua dengan dengan karyawan, beliau sangat menganggapnya seperti anak ke keluarga gitu. Bukan hanya kepada tamu-tamunya tapi juga karyawannya juga dianggap seperti anak sendiri gitu. Terus yang berikutnya nih tentunya menu-menunya selain ukurannya besar-besar, rasanya enak dan ada tambahan lagi yang menarik tadi ini nih. Seperti pisang bakar santan. Ada toppingnya bersama jagung. Nah, ini plus juga gitu. Jadi kalau Encik, Puan dan Tuan pengen merasakan sensasinya atau kelebihan daripada Nasi Kapau Vina ini, yuk ayo berkunjung ke sini. Nasi Kapau Vina di Jalan Markisa nomor 53 atau kunjungi Instagramnya karena selalu up to date ya Instagramnya ya Bang ya, yaitu Nasi Kapau Vina gitu. Yuk, mari datang, Cik, Puan dan Tuan. Oke, Itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Abram, terima kasih, sukses Oke, terus terima ya. kasih kembali. Tetap melayani warga Kota Pekanbaru dan luar Kota Pekanbaru dengan senyum Insya Allah. dan ikhlas dan Insya Allah. tetap mencintai kuliner Indonesia. Siap. Oke, ayo kita dukung potensi pariwisata di Kota Pekanbaru Bertua. Semoga semuanya suka dengan menu spesial dari